Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini keadaan saya harus WR tapi tidak apa-apa. Semua pasti bisa. Amin. Sebelumnya mari kita berdoa. Silakan Ibu. Tuhan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Yang ini hati kami limpah syukur dan terima kasih. Tuhan Yesus sudah menyertai kami, memberangkatkan kami dari rumah kami masing-masing. Peribadahan di tempat ini, di rumahmu tidak kekurangan sesuatu apapun. Ini bukan kebetulan Tuhan, ini benar-benar karena anugerah maupun kasih Tuhan yang selalu berlimpah dalam kehidupan kami pribadi. Tuhan Yesus, kami mohon siang ini tolong hadir di tengah-tengah kami. Tolong urapi kami satu persatu Bapa. Sebab kami mau beribadah bersama-sama dengan kerinduan kami hanya ingin memuji nama Tuhan. Dengan kerinduan kami hanya ingin menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami melayani Engkau, kami mohon Bapa, kiranya Tuhan Yesus mengampuni segala kelemahan kami, kekurangan kami. Dan kami sadar kami seringkali mengecewakan hati Tuhan. Namun tolong Bapa, tolong lupakan segala perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan. Kami mohon Bapa, kiranya Roh-Mu izinkan tinggal dalam kehidupan kami, sehingga sebentar akan melayani dengan rendah hati, dengan sukacita, supaya pelayanan kami saat ini Bapa benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, lebih menyenangkan Tuhan. Tolong Tuhan, tolong kalau ada kekasih-kekasih kami yang belum datang pada saat ini, kami tolong jika masih di perjalanan, cepatkan langkah-langkah mereka Bapa, supaya bisa datang di tempat ini bersama-sama memuliakan nama-Mu. Kalau kau masih di rumah masing-masing, kiranya Tuhan Yesus melawati satu persatu apa yang menjadi kendala mereka Bapa. Berilah kerinduan kesetiaan lagi untuk bersama-sama beribadah, bersama-sama memuliakan punya nama. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah ini. Kami awal akhir, kiranya Engkau sendiri yang akan mengurapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Mulai kita berikan kemuliaan yang terbaik buat Allah. Pagi ini Tuhan, kami siap untuk memuji
mau ajak saudara nyanyi Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Mari kita balik berdiri. Silakan jemaat duduk. Mungkin kalau ada yang mau kesaksian yang cita-cita kasih Tuhan, monggo kami persilakan. Monggo, ibu-ibu maupun bapak-bapak. Mosok enggak ada. Kebaikan Tuhan kadang tidak bisa kita pikir, tapi bisa kita sampaikan, bisa menjadi sebuah motivasi bagi sesama kita. Monggo. Atau mungkin saya persilakan tamu dari Malang saja. Monggo Ibu yang bersaksi. Silakan. Sebetulnya Bapak itu tidak usah malu loh. Anggap aja saya ini punya jangan orang Malang, orang enggak. Puji Tuhan sekalipun saya ini orang Malang, tapi Tuhan kasih tempat saya ini mujur. Amin. Jadi saya enggak Malang, jadi mujur. Ayo ibu kesaksian, ibu kan mujur semua. Monggo. Mungkin diawali Ibu dulu. Ya. Kenalkan, nama saya sendiri Bu Nusiati. Kalau panggilan dari Bapak, nama Bapak saya ini Trimo Bahari. Jadi saya dipanggil di gereja, di Bali, kalau di lingkungan Bu Trimo. Jadi disatukan saya ini Trimo Bahari ini, bilangnya aku nerimo setiap hari. Segala apapun kami terima dengan sukacita, dengan rendah hati, supaya saya tidak punya keluhan apa. Saya sedikit mau menyaksikan cintanya Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Saya kira Bapak Ibu sekalian, memang ya pernah, siapa sih yang nggak pernah mempunyai masalah
Pasti semua ini masalah itu tiap buka mata pagi masalah sudah ada di depan kita. Tapi puji Tuhan, karena kita percaya sama Tuhan, sekalipun masalah apapun yang terjadi, tapi puji Tuhan, Tuhan memberi kekuatan, kesabaran, sehingga kita bisa mampu menghadapi segalanya. Dengan kesaksian kami, memang usia kami sudah 79. Jadi anggap aja 29 aja. Tapi puji Tuhan, sekalipun usia kami sudah tua, sudah melebihi dari anunya Tuhan, seumurnya kan 70. Jadi saya punya bonus 9 tahun. Jadi puji Tuhan, saya nggak ada keluhan apa-apa. Asam urat kayak ini. Memang saya pegang janji Tuhan, firman Tuhan. Apa ibu sekalian? Sebelum kita melangkah mulai ikhlas kami harus mencari Tuhan. Tolong nanti buka Alkitab saudara sekalian. Matius 6 ayat 33-34. Itu yang saya pegang. Tetapi carilah kebenaran dan kata-kata. Nanti semua ditambahkan. Ya yang ditambahkan sama saya, ya ini kesehatan ini ya. Sampai saat ini saya tidak melalaikan. Jadi repot apapun, ya puji Tuhan nggak ada pusing kan. Saya pagi sudah dari Tuhan. Ya ini jadi saya ditambah. Ya memang semua mau ditambahkan. Ya ini yang saya Tuhan. Tambah kesehatan, umur panjang kesehatan. Nah dengan kerinduan kami karena saya dikasih bonus berkati kesehatan, dalam hati kami tetap janji selama kami dikasih umur panjang, kasih kesehatan, kami tetap setia taat pada Tuhan. Apapun rintangannya, kami tetap ingin menyenangkan hati Tuhan sampai hari ini. Puji Tuhan, jadi Tuhan luar biasa. Amin. Tapi saya kira bukan saya sendiri, bukan juga hari ini sendiri. Ibu di sini, bapak-bapak pasti orang. Kalau yang mana sih banyak. Tapi anggap rintangan itu lebih dekat kita. Saya kira cukup sekian. Monggo bapak itu menyaksikan kasih Tuhan. Monggo. Ya, shalom. Shalom. Ya, Tuhan Yesus itu baik ya. Amin. Saya mau sedikit menceritakan ya pertama di depan saya pribadi. Saya kan memang dari sekolah Jombang dulu ya. Di situ ada filsuf. Kita ini lahir di dunia ini tidak bisa melawan kodrat ya. Itu ada sen, jang, ya, ku, ping, se. Kalau artinya kita dilahirkan, ya, kita bertumbuh, lalu ketika ini penderitaan, sakit, mati. Nah, ini tidak bisa kita lawan juga. Tapi dalam hari ini Tuhan telah memberikan kita hikmat atau budi ya. Nah, kita ini tahu, memang kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ya. Tubuh ini pasti mati, ya pasti mati. Tapi dalam hal ini jiwa itu apa? Yang penting nyawa itu ya kita punya semangat ya, nggak boleh mati. Kita boleh tua, orang bilang ya. Kalau orang Cina bilang ren lao sin pulau ya. Manusia bisa tua tapi hati tidak boleh tua, harus muda, tetap muda, semangat. Nah, saya lihat sini ada banyak anak muda-muda, juga langsung nggak terlalu banyak ya. Tapi saya mau beri motivasi. Hidup ini jangan disia-siakan ya. Kita ini diberi kesempatan oleh Tuhan tuh harus kita gunakan ya. Jadi ya sesuai talenta Bapak Ibu mungkin pasti Tuhan berilah, biar satu Tuhan pasti ada. Nah, begitu pula saya dalam hal ini saya mengikuti Pak Wijaya ini hampir 3-4 tahun mungkin ya. Nah di situ saya bisa rasakan
perubahan dalam kehidupan saya itu wah, luar biasa. Dulu yang juga sakit-sakitan ya, tapi sekarang di Tuhan datanya Pak Wida luar biasa. Yang turun ke dari gunung naik gunung tetap sehat. Yang memang ini kalau ibu tadi 79, saya umur 76, memang beda ya, tapi boleh saya rasakan wah, luar biasa. Melayani Tuhan tuh nggak bisa nilai dengan uang, luar biasa. Makanya dari situ saya baru ingat ya, kita punya kesehatan dulu harus betul-betul dijaga. Itu karunia Tuhan. Kalau kita bisa menghirup udara ini, wah itu sudah nggak bisa dinilai ya. Kalau kita lihat orang sakit mesti oksigen, nah, ini kita harus bersyukuri. Harus ini kita harus tetap bersyukur, ya berdoa, tetap harus punya semangat untuk mencintai Tuhan. Seperti yang di Wahyu bilang ya, kita harus tetap mencintai Tuhan sampai mati. Nah, di situ nanti Tuhan berikan mahkota kehidupan. Yang di sini aja motivasi saya, mungkin Bapak Ibu bisa menjadi kekuatan iman percaya ya, supaya jalan kendor. Kita harus semangat terus. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, nambah sedikit kalau pengalaman Ibu ini 78, 79, 76, kita masih belum 50. Itu kita nih, saya secara pribadi sudah mikir saya ini nanti bakalnya juga lansia. Kadang kalau cerita sama anak-anak saya, mama ini cuma mau istilahnya nyambut lansia mama. Lansia 55 ya Pak. Mulai 55, jadi nanti berapa tahun lagi sudah lansia. Kalau bicara soal masalah pergumulan, pasti setiap orang ada, apalagi pada masa-masa sekarang ini. Kalau saudara lihat saya, sepertinya baik-baik saja. Oh banyak, sama aja. Anak saya 3, perempuan semua. Nek ngomong ruwetan semua ini mah ini. Meskipun yang besar sudah kerja, skripsinya kurang titik. Skripsimu loh cek, sebentar tak lama. Skripsimu loh cek, sebentar tak lama. Yang kedua masih SD, dan yang ketiga adiknya lagi. Kalau cerita wis mah temanku gini wis gini. Nanti yang nomor 2 diganggu temennya cerita pergi adik. Orang 3 di kamar, anak 3 cerita ke Cece nih, ini tadi dipukul Cece, ambil temennya Cece, besok tak parani lah. Ini kadang saya sampai sudah jalan ngalah. Lu mah yang kecil, yang nomor 3 ngalah sampai kapan mah? Mengalah sampai kapan? Cece-nya bilang, papamu pendeta ya, jangan marahi kocoy. Loh, dari situ mas saya mesti ngasih motivasi. Jangan bikin senjata karena papanya seorang hamba Tuhan. Kamu sendiri harus bisa memahami, kasih, jangan lupa itu. Saya selalu ngasih motivasi yang hal-hal kecil. Padahal kadang saya kalau lihat perkembangan zaman sekarang, anak zaman sekarang, kalau kebetulan anak-anak saya pakai handphone, kita memang kasih fasilitas mereka handphone semenjak sekolah online. Tapi sekarang nggak seberapa aktif ya. Kadang-kadang memang saya sita karena sekarang sekolahnya tidak ada full online. Itu pun mereka komplain, temanku semua iPhone, aku harus beli iPhone. Nah dari situ kita tanamkan, tidak boleh. Tuhan memberi kita yang seperti ini, ayo bersyukur. Jadi setelah saya memberikan pemahaman seperti itu, yang komplain yang kecil selalu, yang namanya anak paling kecil itu mau menangis sendiri, mesti jawabnya mama mesti gak usah. Jawabnya mama mesti bersyukur. Nah tapi itu kita terus tanamkan. Dari hal seperti itu saya kadang selalu minta motivasi ya ke jemaat yang saya anggap sebagai ibu saya. Kadang saya tanya, ya opo ya tante, karena saya memang sudah tidak ada papa, mama tidak ada, Pak Mi juga tidak ada. Jadi saya kadang tanya, ya opo ya tante, ya oleh ngomongi anak-anak saya. Jadi saya di sini bersyukur, di komunitas kami benar-benar bersyukur. Seolah-olah saya ini punya papa, punya mama itu banyak. Karena semua sering aja sharing, apa ya tante anak saya. Ya apa, puji Tuhan mereka selalu memberikan masukan, motivasi yang luar biasa buat saya, terutama untuk anak-anak saya. Karena memang saya dengan saudara jauh, saudara semua rata-rata di Jakarta, dan saya ketemunya sama oma, sama jemaat-jemaat yang saya anggap sebagai orang tua saya. Karena itu saya tadi ngajak jemaat nyanyi bergandengan tangan, ayo gandengan tangan. Awak dewi ini semua satu, bukan hanya tulisan satu tubuh Kristus, bukan, tapi memang kita dalam kehidupan kita satu saudara. Puji Tuhan, amin. Ada yang mau kesaksian lagi? Monggo, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan mau
Kalau enggak ada nyanyi, oh mau Ibu? Iya. Oh iya, monggo silakan. Silakan. Terima kasih buat waktunya. Shalom Bapak Ibu. Iya, rasanya ketika saya duduk di sana antara iya dan tidak, tetapi saya akan berdosa ketika saya tidak menyaksikan cinta kasih Tuhan. Jadi gini, ada beberapa hal yang memang kalau saya cerita memang kebaikan Tuhan tidak pernah habis. Jadi nanti waktunya habis gitu. Tak pernah habis. Kebaikan Tuhan itu selalu ada gitu. Meskipun memang di dalam kehidupan kita itu ada pasang surutnya sih iya. Tapi di dalam semua keadaan kita itu Tuhan berperkara di dalamnya. Tuhan memberikan jalan keluar dan selalu ada mukjizat Tuhan di dalamnya. Nah, hari ini saya mau sampaikan, mungkin ini juga kejutan buat jemaat ya. Karena baru kemarin saya dapat telepon. Ini terkait dengan usaha kambing. Jadi begini Pak Wi, kita hamba-hamba Tuhan di desa itu bermitra dengan AEF ya. Itu diprakarsa oleh Bapak Henry Tong dari Sidoarjo. Jadi Bapak Henry Tong ini bermitra dengan gereja-gereja di luar negeri untuk menolong hamba-hamba Tuhan untuk punya usaha kambing. Jadi hamba-hamba Tuhan di desa itu nggak boleh diam. Hamba-hamba Tuhan desa harus bekerja untuk membiayai dirinya, membiayai pelayanan dan keluarganya. Tidak boleh bergantung dengan jemaat. Dan dari beberapa tahun yang lalu kita beberapa hamba Tuhan di wilayah Blitar ini dibantu dengan modal pertama 5 juta kayak itu ya, 5 juta untuk beli kambing ya. Lalu dengan kita beli kambing 2 ekor itu harus terus dikembangkan dan setiap tahun kita harus melaporkan bagaimana perkembangan usaha kambing itu seperti itu. Dan puji Tuhannya, Tuhan kasih mitra-mitra yang baik sehingga tidak semua dipiara Pak Lukas, tetapi ada orang-orang yang memang dipilih Tuhan untuk bermitra dengan kita sehingga mereka menjadi penggaduh-penggaduh yang baik ya, termasuk Pak Supri, sehingga kambing itu bisa beranak cucu dengan baik. Nah, setiap tahun itu ada evaluasi. Jadi kalau Pak Henry Tong ini dia punya ayat yang dipakai kepadanya yang bisa dipercaya akan ditambahkan, tetapi yang tidak punya apapun daripadanya akan diambil. Nah, itu ayat yang dia pakai. Sehingga kalau setiap tahun itu kita kasih laporan, ada teman-teman yang tidak bisa berkembang usahanya, bahkan cenderung turun, modalnya turun nggak naik, itu di DO Pak. Udah keluar dari mitra AF begitu. Di DO begitu. Lalu yang juara nanti ada peringkat nih. Dulu modalnya sekian, sekarang jadi sekian. Ada peringkat 1, 2, dan 3 itu justru dikasih bonus. Jadi semakin berkembang justru bonusnya makin banyak. Karena per tahun kita bisa dapat 5 juta, dapat 7 juta seperti itu untuk pengembangan selanjutnya. Nah, puji Tuhannya karena dari sini kita juga belajar bahwa kita harus setia dalam perkara-perkara kecil ketika memang orang mempercayakan kita. Karena kepercayaan itu sangat mahal. Ketika kepercayaan itu sudah luntur, pasti kepercayaan itu tidak lagi kita dapatkan. Kita harus terus mengembangkan usaha itu. Dan kalau Pak Wi juga bisa lihat di belakang itu ada kambing, di Pak Supri ada kambing, di tetangga ada kambing, itu kita punya banyak. Tapi sebenarnya bukan kita punya, tapi ini hasil dari mitra AF. Dari tahun lalu itu dari kambing sudah bisa jadi sapi Pak, sudah bisa jadi sapi. Lalu hitung-hitungan tahun lalu itu aset ini sudah mencapai 37 juta. Dan Pak Henry Tong ini punya target minimal itu 50 juta harus punya setiap hamba Tuhan untuk kehidupan masa depan keluarganya seperti itu. Untuk tabungan lah di hari tua, dan itu hasil dari kerja kerasnya dia. Nah, tahun lalu itu sebenarnya Pak Lukas ini sudah masuk peringkat 1 Pak, dan harus menghadiri rapat itu di Singapura. Tapi karena waktu itu Pak Lukas belum mau berangkat nih. Belum berangkat ya, sebenarnya itu paspor kita sudah mengurus kan, mereka yang biayain, juga PP mereka yang biayain, itu tinggal uang saku saja lah. Pak Lukas sudah siap berangkat, akhirnya digantikan sama ketua koordinator Blitar sama Pak Budi pada waktu itu. Lah entah bagaimana kemarin ceritanya, Pak Henry tanya-tanya ke saya, lalu minta divideoin ini foto-foto kambing, minta divideoin sapi yang kemarin terjual dan seterusnya. Siang-siang beliau telepon saya untuk bicara dengan Pak Lukas, dan ternyata tahun ini Pak Lukas yang harus pergi ke luar negeri.
Jadi akhir Oktober sampai dengan kayaknya 2 minggu deh, 2 minggu ya, waktunya 2 minggu ya. Akhir Oktober sampai dengan awal November itu Pak Lukas akan ada di Kamboja. Gimana? Kamboja, Kamboja ya saya kemarin ya. Jadi kemarin disampaikan untuk segera urus paspor seperti itu. Nah Bapak Ibu Jemaat, ini yang saya mau sampaikan bahwa bukan saya bercerita tentang harta ya, bukan. Tetapi saya menyaksikan cinta kasih Tuhan bagaimana ketika kita dipercaya itu kita memang harus mempertahankan kepercayaan itu dengan melakukan semua yang terbaik. Dan yakinlah bahwa di dalam setiap jeri lilit kita itu ada berkat Tuhan di dalamnya. Dan selalu ada maksud Tuhan. Dan saya juga sangat percaya jika ini nanti semua sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan tolong dan semuanya akan demi masa depan gereja dan pelayanan kita bersama. Saya sangat percaya bahwa apa yang Tuhan sudah mulai di tempat ini, Tuhan akan terus kerjakan sesuai dengan rencananya. Dan saya juga sangat bersyukur kalau hari ini juga Mas Tius juga masih bertahan di antara kita, meskipun dia bukan tanpa tekanan ya Mas ya. Dari Muslim masuk ke gereja bukan tanpa tekanan ya. Pernah diancam juga sama omnya, sama keluarganya, tapi dia bertahan. Karena dia sampaikan mengikuti Yesus itu ada damai sejahtera. Dan kalau Bapak Ibu lihat hari Minggu itu sebenarnya saya tuh saya lihat aura ya waktu datang itu saya nggak bisa nahan hati ya. Ketika dia datang dengan menggunakan daster disampaikan karena saya datang dengan mengelabui keluarga saya. Itu menjadi bagi saya, bagi kami gembala sidang itu gitu ya. Itu sesuatu banget saudara gitu ya. Jika Bapak Ibu yang diberikan kesempatan kebebasan untuk beribadah dan tidak menggunakan kesempatan itu, sangat sayang sekali karena di luar sana ada banyak orang yang dalam tekanan, tetapi mereka rindu untuk menyembah Tuhan seperti itu. Jadi saya rindu juga apa yang terjadi di tengah-tengah kita, jiwa-jiwa yang sudah ditangkap Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan dan ada di tengah-tengah kita. Kita menjadi gereja yang dipilih Tuhan untuk menjadi bagian mereka. Mari kita lebih setia lagi kepada Tuhan. Ya. Saya berharap bahwa jemaat, anak-anak semua tidak seorang pun terhilang sampai kita dipanggil Tuhan tetap kedapatan setia. Saya sangat rindukan anak-anak remaja pemuda. Mari kita memilih pergaulan yang aman. Mari kita memilih pasangan-pasangan hidup yang memang aman, yang memang ditentukan Tuhan bagi kita. Ya, mari kita dengan bijak untuk memilih setiap pilihan-pilihan kita. Seperti itu ya. Ini memang saya sangat terharu sekali ketika memang melihat anak-anak yang kita didik, anak-anak yang akhirnya dari Muslim masuk dan akhirnya menyerahkan diri, itu menjadi sesuatu banget bagi saya, bagi kami semua seperti itu ya. Saya juga sangat bersyukur kalau Bapak Ibu saya boleh pagi hari ini Mas Firman juga dalam pembinaan untuk masuk di dalam sekolah Alkitab di dalam tahun ini. Mari kita juga terus dukung dia biar dia benar-benar nanti menyerahkan hidupnya untuk sepenuh waktu melayani pekerjaan Tuhan. Jadi yang saya sampaikan Mas Firman ini juga dari Muslimat, bahkan dia sempat diusir keluarganya, sampai motor pun diambil sama ayahnya, tetapi dia tetap bertahan. Saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini memang saya dipilih Tuhan. Jadi dia punya keberanian untuk mengambil keputusan untuk masa depannya seperti itu. Ya, Bapak Ibu Jemaat, biar apa yang saya sampaikan hari ini itu menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Doakan untuk pengurusan paspor ya Pak Lukas, nanti mungkin penyelenggarakan selama 2-3 minggu akan ditinggalkan. Ya sudah biar, ya kan, kalau di rumah kan juga ngurusin kambing, keluar masuk kan, sesekali naik pesawat luar negeri biarin saja. Biar Tuhan tolong semuanya seperti itu ya. Mau jalan-jalan naik pesawat kapan lagi?
Ini Tuhan kasih kesempatan sudah biar Pak Lukas jalan, biar jalan seperti itu ya. Bapak Ibu seneng nggak kalau Pak Lukas sampai di luar negeri? Ya, seperti dengerin itu ya, tapi sudahlah. Kalau hari ini saya nggak saksikan, itu kayaknya saya berdosa Pak. Ya, saya rindu ini bisa memberkati Pak Wi beserta tim juga jemaat semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Ku dapat urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat
beribadah hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Amin. Kiranya kasih-Mu yang sempurna akan terus turun buat jemaat di tempat ini Tuhan. Amin. Tuhan, ini anak-Mu, jemaat-Mu rindu menerima taburan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau siapkan juga hati pribadi lepas pribadi ini Tuhan untuk menerima sebagian dari firman Tuhan. Mari kita yang percaya sama-sama katakan Amin. Ya, shalom. Shalom. Pertama saya mengucapkan terima kasih diberi kesempatan kepada gembala di tempat ini Pak Lukas. Ya, terus kiranya Tuhan pakai semakin luar biasa, semakin dahsyat terutama untuk penggembalaan di tempat ini. Ya, tadi sebagian kesaksian yang sangat luar biasa. Ini berarti kebaikan Tuhan ini sangat-sangat luar biasa terutama kepada pribadi lepas pribadi. Kita semua pasti pernah mengalami, entah itu berupa berkat, entah itu berupa kebaikan, berupa apapun, itu karena Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu baik. Jadi sebelumnya saya minta maaf karena hari ini saya hanya dikawal sama 2 lansia, ya ini opa oma juga, karena biasanya saya selalu satu mobil ya, karena kebentur ada satu kegiatan lain, ada yang kedatangan cucunya, jadi tidak bisa hadir semua. Tapi kembali lagi komunitas saya JIG Stokam, Jesus is good. Ya, stokannya Yesus tolong kami, isinya ya opa oma ini, orang yang mungkin dianggap sudah tidak berguna ya, sudah ompong-ompong lansia ya. Di sini saya lihat belum banyak, di sini mungkin bisa dihitung jari masih beberapa orang jadi lansia. Tapi ini menjadi motivasi atau suatu penyemangat buat siapa? Buat kita yang mungkin masih muda. Untuk apa? Nomor 1, kita tidak cukup kenal Tuhan itu hanya melakukan aktivitas seperti kebiasaan rutinitas yang dilakukan orang Kristen. Datang, beribadah, mungkin memuji, menyembah, berdoa, kolektor, setelah itu pulang. Pun tidak cukup. Yang nomor 1 kita lupakan itu tentang melayani. Nah, ini harus diutamakan. Saya melihat di sini banyak jemaat terutama yang masih muda-muda. Ayo kita lebih semangat lagi. Ayo, entah itu mungkin jiwa baru, mungkin masih bertobat, masih baru mengenal Tuhan, dikasih satu misi untuk melayani, ini sangat luar biasa. Jadi kita akan melayani Tuhan itu, nyeneng hati Tuhan itu pasti diberkati sangat-sangat luar biasa. Terbukti kesaksian-kesaksian opa oma saat ini seperti Om Matius ini mungkin 3-4 tahun lalu ya saya kenal sebagai jemaat, tapi di sini saya bukan masalah saya mau meluruskan, saya mau bikin benar, enggak. Semua Roh Kudus bekerja, semua kehendak Tuhan terjadi. Mungkin dari keadaan lansia yang mungkin aku lapo, mau orang tua mau lapoai, tapi Tuhan akhirnya pakai, Tuhan akhirnya membentuk jiwa untuk melayani. Yang hari ini pun Pak Matius juga melayani kita di show, di video, ini nanti kita dimasukkan di YouTube. Ini suatu kegiatan yang mungkin dianggap sepele aja. Ngapain kegiatan seperti ini? Tapi ini pun menunjukkan apa? Teladan yang sangat luar biasa. Kita bukan mau pamer atau supaya viral atau apa, enggak. Tapi benar-benar nanti ini loh jadi teladan tentang lansia melayani, tentang ibadah kekristenan ini modelnya seperti ini, nah seperti itu. Karena kita enggak cukup mengenalkan kekristenan dengan cuma memperkenalkan aja kegiatan-kegiatan yang mungkin suatu rutinitas, tapi apa yang nomor 1? Ya teladan-teladan kebenaran firman Tuhan ini yang harus kita sampaikan di luar sana. Tadi Bu Gembala ngomong benar, di luar sana masih banyak sekali orang yang belum kenal Tuhan. Ya, kita bukan ke arah untuk kristenisasi, bukan. Tetapi Tuhan mengajarkan kita penuh dengan kasih. Kasih ini loh yang harus dikeluarkan di luar sana. Kita harus saling mengasihi sesama, memberikan teladan-teladan baik, berikan contoh-contoh yang baik. Yang akhirnya saya yakin ini kursi akan penuh, dan kursi-kursi yang tertumpuk itu nanti akan terisi semua. Nah, ini tugasnya siapa? Tidak cukup tugasnya seorang gembala atau hamba-hamba Tuhan, tidak cukup. Tapi jemaat juga harus ambil bagian. Yaitu apa? Cari jiwa baru dengan memperkenalkan kasih melalui teladan kehidupan kita. Kita tidak cukup hanya kowar-kowar wis banyak apa yang
disampaikan terlebih lagi wis melok Kristen pasti enak wis ya mulai-mulai nggo bungkusan seperti itu ya. Tidak cukup itu, tapi benar-benar memberikan ini kasih Tuhan yang sangat luar biasa, yang sempurna, yaitu kasih Tuhan. Ya memang kadang kita ngomong apa waktu belum mendapatkan sama sekali, tanpa disadari kita sampai hari ini ya tadi untuk dapat menghirup udara segar itu sudah kasih yang luar biasa. Lihat di sana oksigen harus beli satu jerigen, satu tangki itu bisa tabung bisa sampai mencapai 1,5 juta. Itu bagi mereka yang sakit. Nah kita dikasih satu anugerah kehidupan yang luar biasa, bisa menghirup udara segar ini sangat luar biasa. Ini kesaksian tentang komunitas saya, singkat aja. Memang komunitas saya ini berisi lansia, saya bisa ngomong. Ini sebagai orang tua saya yang saya anggap sangat luar biasa di usia mereka, sampai kita bukan hanya pamer-pamer aja ya, sampai ke daerah Malang Selatan pojok kita sudah sampai di sana. Pujiharjo kita pernah nginep sampai 1 malam ya Om, 1 malam 2 hari kita di sana untuk melihat kayak orang nganggur tidur di rumah pakai spring bed, bisa tidur di tikar, ada yang tidur tidak nyaman. Itu bentuk apa? Ini loh kita bawa untuk melayani. Jadi saya rindu jemaat di sini tidak cukup untuk jadi seorang jemaat aja, tapi melayani. Kalau menanyakan tentang pelayanan, melayani aku isone opo? Sudah, kalau kita ada ketulusan dulu, ada hati yang dibawa untuk melayani, sudah pasti nanti karunia Tuhan itu datang dengan sendirinya. Entah nanti bisa main drum, main piano, jadi WA, jadi singer, sudah ngikut saja. Nanti saya yakin nanti pelayanan ini akan menjadi berkat buat kita semua. Ya, sebelum kita masuk, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Hari ini saya juga menyiapkan satu tema yang bukan suatu kebetulan ya. Tadi ada kesaksian sangat luar biasa. Hari ini pun kesaksian Ibu Gembala yang sangat luar biasa, dalam arti suatu berkat yang dianggap mungkin sepele ya, tapi ini berkat-berkat yang sangat luar biasa. Lewat apa? Mungkin ketaatan, kesetiaan, kerajinan. Nah ini satu teladan-teladan yang harus disampaikan di luar sana. Ya, sebenarnya tidak cukup hanya untuk dibawa ke Kamboja aja, bukan. Ini berkat yang sangat luar biasa. Itu apa? Menjadi teladan ini ya, berkat sangat luar biasa. Ya, tentang kejujuran, dipercaya. Ini suatu teladan sangat luar biasa. Ya, kalau mengikuti tentang jalan-jalan, waduh banyak. Saya sendiri kalau setiap selesai pelayanan saya selalu tanya. Di sini pun saya tadi tanya, kemana ya enaknya? Nah, tadi sudah dikasih informasi sama Ibu Gembala ke gunung apa tadi? Kolbang. Nah, itu tempat wisata yang sangat luar biasa, nanti kita samperin di sana. Jadi ini berkat-berkat dari Tuhan yang sangat luar biasa. Mari hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Ya mungkin kita sama-sama belajar. Yang saya pasti firman Tuhan itu untuk membentuk kita ini bertumbuh dewasa dan makin mengerti tentang kekristenan. Saya singgung dulu tentang satu kekristenan yang penting, teladan ini nomor 1 di kanan kiri kita, sesama kita. Saya rindu ada 2 kesaksian tadi tentang sesama kita yang rindu mengikuti kekristenan, mengenal Tuhan lebih dalam. Ini suatu proses yang sangat luar biasa. Kiranya Tuhan terus proses, Tuhan terus membawa. Yang penting nomor 1 kita tidak ada pemaksaan. Bawa hati mereka benar-benar mencari Tuhan. Di saat-saat ini pun kita rame hari ini tentang kekuatan kita, seakan-akan kuat kita ada RUU yang membuat kita ini sakarep wis oma gaya ibadah oleh ruku, gaya ibadah oleh. Itu jadi kekuatan yang menurut saya kekristenan semakin sombong. Dalam arti semakin sombong, dia melupakan bahwa kita ini hidup berdampingan dengan sesama kita. Ya, akhirnya ujung-ujungnya ada ruko dikontrak, bikin ibadah, bikin gereja seenaknya. Nah ini merasa kesombongan orang Kristen dengan kekuatan aku wis duwe RUU. Nah, ini kuat sudah. Satu yang dilupakan yaitu tata cara atau toto kromoe wong Jawa. Ini masih putih-putih gini kelahiran Jawa. Nyel produksi Indonesia ini. Ya, lahirnya di Kebalan Wetan. Ya, Malang. Ya, ketoknya putih, tapi namanya toto kromo itu harus diangkat dulu. Minimal kita dengan mau mendirikan satu ibadah, rumah ibadah, kita harus samping kiri kanan kita beritahu dulu.
Istilahnya kita pamit dulu. Nah ini bentuk tata krama yang harus kita pegang. Kita hidup di Jawa, kita harus punya toto kromo, kita harus samperin. Terlebih lagi kita berikan teladan-teladan yang luar biasa. Oh, kekristenan ini orangnya seperti ini, berikan kasih. Nggak cukup hanya mungkin kenal firman Tuhan tanpa pipi kiri, berikan pipi kanan. Seakan-akan mereka ngomong kaplok-kaplokan. Bukan. Kita diberi jahat, kita baik yang berikan yang baik. Ini teladan-teladan yang nggak cukup hanya disuarakan aja, tapi benar-benar kita lakukan di sana. Ya kita disakiti, malah disuruhnya Tuhan apa? Kita doai orang yang disakiti. Ini yang luar biasa. Ini yang harus dilakukan. Tidak hanya cukup disuarakan aja, tapi benar-benar dilakukan. Hari ini temanya tentang mendengar suara Tuhan. Ya, mendengar suara Tuhan. Kita pasti suatu saat dengan kita intim dengan Tuhan, dengan kita menjalin hubungan semakin dekat dengan Tuhan, kita pasti suatu saat akan mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan saat ini bukan hanya mendengar suara Tuhan seakan-akan bergema akhirnya suara Tuhan yang akhirnya salah jalurnya dengan merasa semua ini karena suara Tuhan, aku dapat suara Tuhan, aku harus melakukan ini. Nah ini kembali lagi, kekristenan bukan kesombongan. Jadi seakan-akan dia mempunyai suara Tuhan, ini benar-benar suara Tuhan yang sangat luar biasa. Kita harus melakukan ini, yang akhirnya salah kaprah, yang akhirnya salah jalan. Mereka dengan kemampuan sendiri, dengan suara yang dia bikin sendiri, dia melakukan segala hal sesuai keinginannya. Ini yang saat ini kita jumpai. Ya, seakan-akan mendapatkan suara Tuhan, aku disuruh melakukan ini, sudah. Ini benar-benar suara Tuhan dia lakukan. Tapi yang dilakukan adalah kepentingan dia sendiri, keinginannya dia sendiri, dengan membawa nama suara Tuhan. Nah untuk kali ini kita harus sama-sama mengenal. Saya pun juga belajar untuk mengenal apa itu suara Tuhan. Ini apa benar-benar suara dari Tuhan, apa murni dari Tuhan. Kita harus benar-benar kenal dulu suara Tuhan. Ya mungkin hal lain yang dianggap suatu keanehan ya, kok ada suara Tuhan, mungkin ya seperti itu. Tapi setelah kita alami, kita mengerti firman Tuhan, suara Tuhan itu apa, kita akan belajar bersama-sama. Nanti kita bisa tahu, suara Tuhan ini seperti itu. Suara Tuhan ini membawa kita ini melakukan suatu tindakan yang benar-benar kehendaknya, bukan kehendak kita sendiri. Ya, kita akan belajar di Alkitab. Ini dasarnya selalu di Alkitab. Kita akan diajarkan. Alkitab mengajarkan beberapa cara mendengar suara Tuhan yang benar. Nah ini mendengar suara Tuhan yang benar. Jangan sedikit-dikit kalau mau melakukan sesuatu, ini suara Tuhan, ini suara Tuhan harus seperti ini, seperti itu. Nah seakan-akan benar-benar suara Tuhan, tapi belum tentu itu suara Tuhan. Kita harus mengetahui dulu suara Tuhan yang benar itu yang bagaimana. Otomatis kita harus mengerti ini benar-benar suara Tuhan atau bukan. Yang pertama, kita mendengar suara Tuhan itu lewat apa? Nomor 1, lewat Alkitab. Itu pasti, karena ada ayatnya di sini 2 Timotius 3 ayat 16 saya akan bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini dulu. Kalau kita semakin sering membaca firman Tuhan, ini pun bisa dibilang ini loh suara Tuhan. Berarti suara Tuhan itu ada lewat kita membaca atau mungkin mendengarkan firman Tuhan. Seperti itu, kita akan dibimbing untuk memperbaiki keadaan yang mungkin keliru, keadaan yang mungkin salah jalan. Ini berpedoman pada Alkitab. Alkitab mengajarkan, baru kita bisa kenal, ini benar-benar suara Tuhan. Kalau kita hanya membaca asal aja, kita nggak ngerti, nggak mendalami, nggak merenungkan, kita nggak akan dapatkan. Kita nggak akan mendapatkan namanya suara Tuhan. Ini harus benar-benar kita pegang. Tuhan berbicara pada manusia lewat firman-Nya yang diilhamkan pada para penulis Alkitab agar kita hidup dalam kebenaran. Ini nomor 1. Jadi suara Tuhan itu pasti membawanya itu kebenaran. Melalui apa? Melalui Alkitab. Jadi kita baca Alkitab ini loh suara Tuhan yang nyata. Jadi benar-benar Tuhan ini berfirman untuk apa? Kebenaran. Untuk jalan kita ini supaya benar. Itu yang pertama. Yang kedua,
dorongan hati untuk berbuat kebaikan atau melayani. Nah, itu tadi saya singgung di pertama, kita nggak cukup jadi jemaat hanya mendengarkan pujian, berdoa, mendengarkan firman, nggak cukup. Kita harus melakukan suatu tindakan, yaitu melakukan tindakan firman. Melalui apa? Melayani. Melalui melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu yang penting. Jadi ini bisa disebut juga suara Tuhan membawa kita itu untuk apa? Melakukan kebaikan sesuai dengan firman yang disampaikan oleh Tuhan. Segala firman yang disampaikan pasti menuju kebaikan dan kebenaran. Ini akhirnya suara Tuhan itu akan datang pada kita dengan kita melakukan kebaikan. Tidak ada satu firman Tuhan membawa kita ke jalan yang nggak benar. Tidak ada firman Tuhan yang membawa kita ke jalan yang salah. Itu tidak ada. Jadi firman Tuhan pasti membawa pada kebenaran. Kembali lagi, saya selalu serukan setiap saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tidak cukup kita jadi jemaat, tidak cukup. Akan tetap ada bangku-bangku kosong di tempat-tempat ibadah. Akan tetap ada kursi-kursi yang tertumpuk. Tanpa kita melakukan apa? Melayani. Melayani berupa apa? Juga tidak harus melayani di dalam satu gereja. Kita keluar, kita jadi teladan, kita suarakan kasih Tuhan, kita suarakan tentang kekristenan yang sesungguhnya. Itu yang penting. Jadi agar kita mendengar suara Tuhan lewat tindakan kita melalui firman-Nya. Itu pasti benar. Itu nomor 2. Yang nomor 3, lewat saudara seiman. Itu tadi ada lagu kita bergandengan tangan. Kita perlu bergandengan tangan. Saat ini terlebih lagi sikon keadaan saat ini kita jumpai mungkin di suatu gereja hanya satu aktivitas yang mungkin ibadah dimulai jam piro, mari jam piro, tidak ada tegur sapa antara sesama. Tidak ada mungkin berbincang-bincang tentang kebaikan dengan sesama. Ini penting. Ini pun bisa diomong suara Tuhan. Kita bisa mendengarkan suara kebaikan dari sesama kita. Terlebih lagi, yang tadi berupa kesaksian. Kesaksian ini sangat penting. Saya selalu menekankan jemaat komunitas kami untuk selalu kesaksian. Setiap ibadah selalu ada kesaksian. Sampai kemarin pun hari kemarin ada ibadah itu sampai kesaksian hampir 6 orang ya. Ya 6 orang. Saya berikan ruang yang sangat luas untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Ini menjadi berkat buat siapa? Sesama kita. Dan di situ nanti suara Tuhan akan muncul. Nah, tentang suara Tuhan ini memang kita harus belajar benar-benar. Tidak asal aja merasa, waduh, aku dapat suara Tuhan, kamu harus begini, kamu harus begitu. Harus benar-benar kita ini mengenal suara Tuhan. Nomor 3 ini sangat penting. Lewat saudara seiman. Itu sangat penting. Jadi tidak cukup kita hanya saudara seiman, wis bertegur sapa, cukup mari ibadah selesai pulang. Maka dari itu setiap kegiatan ibadah selalu diakhiri dengan fellowship. Mungkin ada perjamuan kasih, bisa obrol-obrol. Nah ini suara Tuhan akan muncul di sesama kita. Kita tanpa menyadari, oh benar ya, orang ini benar ada omongan seperti ini, omongan seperti ini. Ya terlebih tadi melalui kesaksian. Ini ada satu ayat untuk menguatkan di 1 Korintus 14 ayat 12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha untuk mempergunakannya untuk membangun jemaat. Ini penting. Jemaat gak cukup hanya misalnya berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan. Setelah itu mendengarkan firman, melakukan kolekte, perpuluhan, selesai pulang. Tidak ada pembentukan sama sekali. Tapi di sini saya bukan merasa mau meminteri atau mungkin memberikan jalan yang ini sih benar. Sekarang waktunya jemaat ikut bertindak. Sekarang waktunya jemaat harus melakukan tindakan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak cukup hanya mendengarkan aja, tapi ayo lakukan di sana. Di sana masih banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum mengenal kasih-Nya yang sempurna dari Tuhan. Tidak cukup hanya mengenal kekristenan siapa Tuhannya, Tuhan Yesus sudah selesai. Enggak. Teladan Tuhan Yesus itu banyak sekali. Kebaikan Tuhan Yesus itu banyak sekali. Setuju ya? Maka dari itu saya rindu jemaat tidak cukup hanya jadi jemaat, tetapi benar-benar melayani, terutama di luar sana. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan.
Suara Tuhan yang nomor 4 ini bisa kita lihat dengan lewat penglihatan. Penglihatan saat-saat ini pun seakan-akan, seakan-akan dapat suara Tuhan, sudah dapat penglihatan Tuhan, melakukan seakan orang ini dipakai sangat luar biasa. Banyak kerancuan di sini. Banyak mungkin istilah penghakiman, merasa pintar, merasa benar, itu banyak sekali. Sampai-sampai di TikTok pun rame. Ya, ada salah satu hamba Tuhan keliru ngomong, sudah se-Indonesia lu ngomong kabeh. Yang padahal itu sebenarnya tidak perlu. Menurut saya bisa aja satu arti, yaitu tadi wong ini disampaikan melalui TikTok. TikTok otomatis kepinginnya apa? Disukai. Otomatis kepinginnya apa? Nambah follower. Otomatis kepinginnya apa? Ditonton makin banyak orang. Apa bedanya dengan mungkin penyajian makanan, cara bikin makan yang di TikTok itu? Tujuannya itu apa? Viral. Sama, itu tujuannya kan. Kalau kita ikut membahas dan kalau kita ikut meluruskan atau memperbincangkan hal seperti itu, ya kita bisa ngomong ini mau ngangkat viralnya seseorang gitu. Ya itu tanpa disadari mereka. Mungkin keadaan hamba Tuhan ini lagi tidak dibicarakan sama sekali, surut sekali. Nah akhirnya keluar semacam ini. Ini pekerjaan iblis. Ini yang tanpa disadari. Yang akhirnya omongan ini jadi ramai sekali. Ya, tentang itu perpuluhan, tentang itu pembaptisan, tentang itu nama Tuhan, itu dipakai semua. Ini iblis lagi goyang keadaan ini. Nah, ini membawa kitanya, ayo kamu lebih intim lagi sama Tuhan, kamu lebih kenal lagi firman Tuhan. Karena goncangan ini akan makin terus. Terlebih lagi sekarang kita sering jumpai tentang perpecahan. Sedikit-sedikit sakit hati, terus aku nggak melayani di sini, buka balik. Buka ibadah seperti berjamuran. Terlebih lagi, waduh sudah ada RUU gampang wis seakan-akan seperti buka rumah makan, sudah selesai. Nah ini yang harus kita pikirkan. Kita tidak cukup hanya jadi jemaat, tetapi jadikan teladan. Kita tidak cukup jadi hamba Tuhan yang bisanya ngomong aja, tapi tidak berikan teladan sama sekali. Kita bisanya jadi gembala, tapi tidak melakukan apa yang tugasnya seorang gembala. Saya yakin di tempat ini Pak Lukas pun tidak ada suatu kebetulan, waduh aku nganggur Ustaz jadi gembala, gak kelompok wong akeh, wis kelompokno gak apa gembala aku tidak. Ini benar-benar Roh Kudus Bapak. Ini benar-benar kehendak Tuhan yang terjadi buat Pak Lukas, sampai-sampai dibentuk, sampai-sampai diproses, mungkin sampai-sampai kerinduan rumah ini menjadi mujizat pemulihan, bahkan mencari jiwa-jiwa baru. Terjadi hendaknya di sini. Tidak cukup hanya waktu mendirikan rumah ibadah, aku gembalai sudah gagal, tidak undang. Melalui teladan beliau, ya, sampai akhirnya dipercaya sama suatu organisasi, entah itu apa dari Korea dan lain-lain. Dia menunjukkan teladan yang sangat luar biasa tentang kesabaran, ketelatenan, taat, kejujuran dan macam-macam. Ini berupa apa? Ini seorang gembala yang akhirnya bisa kita saksikan seperti di cerita-cerita seorang gembala hanya cuma suitan aja sudah, suitan dengan nada yang khusus. Domba-domba ini akan datang. Setuju kan? Jadi gembala bukan hanya sekedar wah dipelong, tapi teladan. Nah lewat teladan ini saya yakin juga dengan dukungan jemaat ini akan makin berkembang. Jujur saya kesini 2 kali dengan Sikon. Saya mengerti bukan masalah saya mau menjatuhkan atau semua ini saya rasa proses. Hari ini pun tidak ada kesiapan sama sekali. Saya kira sudah ada tersiapkan WL dan ini. Tapi inilah proses Tuhan yang bawa kita ini semakin bertumbuh. Ini mengingatkan kita apa? Pelayanan dalam bentuk apapun itu sudah disediakan Tuhan. Ya, ini piano bukan jadi pajangan. Ini drum juga bukan jadi pajangan. Ayo kita mulai melayani. Nggak iso aku, tapi percaya dengan satu ketulusan hati, dengan satu keyakinan, aku mau melayani Tuhan, aku mau nyeneng hati Tuhan. Sudah, apa yang nggak mungkin jadi mungkin. Betul ya? Setuju ya? Jadi saya yakin di sini masih banyak muda-mudi ini. Ya bisanya apa? Nabu drum wis, nabu wis. Sabisamu, pasti karunia itu akan turun. Asal ini tadi dibawa niat dulu. Jadi kita jadi jemaat semakin sempurna. Tidak hanya jadi seorang jemaat untuk mendengarkan, berdoa, memuji setelah itu pulang. Kembali lagi orang Tionghoa ngomongin bujai. Ya,
Bujai itu percuma. Berarti sudah Pak Matius ngasihkan banyak kata-kata Mandarin, saya juga tidak kalah. Jadi kita jangan jadi jemaat yang bujai. Ya, ini tegesi juga sudah. Bujai bukan hanya kata-kata bahasa Mandarin bujai, tapi kembali lagi jangan jadi jemaat yang percuma, yang sia-sia aja. Bujai itu sangat harus kita pegang. Kita agar jemaat ini benar-benar tumbuh. Oh, aku mau melayani, aku mau nyeneng hati Tuhan. Akhirnya ya sudah, ini nanti pasti ada pemain-pemain kita. Terlebih lagi saya yakin ini lagi prosesnya Tuhan, lagi membawa jiwa-jiwa baru ke dalam tempat ini. Untuk apa? Memuliakan nama Tuhan lewat proses yang sangat luar biasa. Tunggu aja. Saya yakin mungkin kalau diberi kesempatan, mungkin beberapa bulan lagi saya kesini, saya yakin sudah penuh, sudah penuh, dan kemuliaan Tuhan terjadi di tempat ini. Berikan dulu buat Tuhan. Jadi kembali lagi saya tekankan, kita tidak cukup jadi jemaat. Ayo, masih banyak pelayanan yang harus kita lakukan. Sampai-sampai saya termotivasi dengan membentuk komunitas JIGS Toka yang isinya wong kewut-kewut, wong ompong-ompong. Ini 79, 76, 82 itu tak gua melayani sudah. Ini bentuk apa ini? Orang tua lo bisa, betul. Ya, apalagi di sini banyak muda-mudi, banyak yang masih sebaya, masih dewasa muda. Ayo lakukan. Tidak bisa Tuhan bimbing, Tuhan lakukan yang terbaik nanti buat pribadi. Percaya ya. Mari kita tidak cukup jadi jemaat, ayo kita lebih lagi untuk jemaat yang itu tadi, bukan jemaat yang bujai. Ya, mendengar suara Tuhan tadi nomor 4 sudah kita terima melalui penglihatan. Jadi penglihatan bukan hanya tak delok tok wis iki benar-benar suara Tuhan dilakukan. Selalu ada ayatnya yang menguatkan kita. Ini di Kisah Para Rasul 9 ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Kita diberikan penglihatan. Katakanlah tadi ada suatu kesaksian tentang orang di Jama yang akhirnya dari agama seberang dia makin rindu dengan Tuhan. Dia mencari Tuhan sampai suatu proses dia harus ke tempat rumah ibadah pakai daster untuk melakoni. Saya yakin ini firman Tuhan. Ini tanda-tanda suatu penglihatan. Tempat ini dipakai akan semakin luar biasa. Ini menyatakan bukan hanya suatu kejadian ini kita melihat aja, waduh ya sisa aja suatu cerita atau sandiwara. Oh bukan. Ini benar-benar suatu petanda, suatu penglihatan yang ini sudah ditunjukkan. Dan nanti saya yakin akan ada jiwa-jiwa baru yang mungkin melalui proses-proses Tuhan yang semakin dahsyat akan terjadi di tempat ini. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Yang terakhir tentang mengenal penglihatan Tuhan di nomor 5 lewat pendengaran. Otomatis suara Tuhan itu melalui pendengaran kita. Jangan seakan-akan kita mendengarkan suara Tuhan yang ternyata bukan suara dari Tuhan. Kita harus kenal dulu. Kita akan dikuatkan dengan satu firman tentang suara Tuhan itu benar-benar dari pendengaran, bukan dari pendengaran yang datangnya dari hal-hal lain. Itu di Kisah Para Rasul 11 ayat 7. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Di Kisah Para Rasul 22 ayat 7, maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan menyampaikan pesan suara kepada orang tertentu. Kita pun pilihan Tuhan. Kita akan dapat suara Tuhan yang sangat luar biasa. Dan kalau itu benar-benar suara dari Tuhan, itu pasti akan terjadi nyata. Saya yakin Pak Gembala di sini pasti akan sering semakin intim, semakin mengerti, memisahkan ini benar tidak suara Tuhan. Pasti akan mendapat suara Tuhan yang benar-benar sempurna. Datanya dari siapa? Pasti dari Tuhan, bukan dari suara-suara lainnya. Apapun bentuk dan cara Tuhan menyampaikan pesannya, semua harus diuji. Apakah bertentangan dengan firman lain yang sudah pernah disampaikan atau berasal dari Alkitab. Ini yang penting. Jangan hanya menerima suara Tuhan, suara Tuhan pasti, tanpa kita menyandingkan dulu. Ini ada firman enggak? Ini ada pembuktian di firmannya enggak? Kalau sudah benar, kita tinggal melakukan. Kita tinggal menyaksikan. Wah, Tuhan sangat luar biasa.
Jadi mendengar suara Tuhan ini perlu kita ngerti ya. Jangan sampai kita ini seakan-akan kekristenan dikit-dikit mendengar suara Tuhan, dikit-dikit mendengar suara Tuhan. Apalagi kalau menyelesaikan suatu masalah, seakan-akan tidak ubahnya seorang dukun. Dukun ini ngomong apa kudu manut. Saat-saat ini hamba Tuhan dihadapkan dengan hal-hal seperti ini. Ya, suara Tuhan menyuruh kamu untuk mendirikan rumah ibadah, sudah seakan-akan waduh suara Tuhan. Ya, dia akhirnya melakukan suatu kegiatan yang mungkin ini benar-benar aku harus melakukan suara Tuhan, disampaikan kepada jemaatnya, jemaat percaya, dan mereka akhirnya melakukan apa? Yaitu tadi mau membangun rumah Tuhan dengan suara Tuhan dari gembala, yang pada istilahnya yang minta bantuan bagi jemaat. Tapi dibikin versi seperti ini, seakan-akan kuat dengar suara Tuhan ini, kita harus lakukan. Percaya kalau suara Tuhan yang benar itu disandingkan dulu dengan Alkitab, dengan firman Tuhan yang disampaikan itu dulu. Dan ini pasti diberikan, suara ini diberikan orang-orang yang benar-benar mengerti, benar-benar intim dengan Tuhan, benar-benar menjadi teladan bagi sesama kita. Melalui apa ya tadi? Mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ini sangat penting. Jadi saya berharap ini suara Tuhan benar-benar kita mengerti dulu. Jangan seakan-akan sedikit-sedikit percaya dengan ini suara Tuhan, orang ini ngomong pasti benar suara Tuhan, jangan. Tapi ini tadi kita sudah belajar. Nomor satu, apa? Benar enggak ada firman enggak? Ya, seperti itu ya. Tuhan selalu punya banyak cara untuk berkomunikasi dengan umatnya dalam menyampaikan kehendaknya. Itu yang kita harus ngerti. Tuhan selalu punya banyak cara untuk berkomunikasi dengan umatnya dalam menyampaikan kehendaknya. Itu yang penting. Jadi kehendaknya itu bukan kehendak kita, tapi kehendaknya Tuhan. Itu yang perlu. Jadi saya yakin di tempat ini sudah pasti terjadi kehendak Tuhan yang sangat luar biasa. Melalui apa? Proses-proses yang mungkin seakan-akan waduh kok bisa gini, kok bisa gini. Tapi saya yakin gembala di tempat ini pakai Tuhan semakin luar biasa. Dengan apa? Semakin dia mendengar suara Tuhan, dia akan semakin mengerti kebaikan Tuhan sangat luar biasa. Jadi suatu berkat beliau tak lagi mau ke Kamboja. Bukan hanya suatu berkat yang menurut dunia saja, tapi benar-benar ini loh teladan yang harus disampaikan tentang kegigihannya, kerajinannya, ketaatannya, kesetiaannya. Saya yakin tidak cukup hanya berdoa, hanya minggu aja tiap hari berdoa, saat teduh itu dilakukan terus. Nah ini namanya teladan yang kita harus mengerti. Dan akhirnya kita mengerti, oh ini benar-benar suara dari Tuhan, oh ini bukan. Dan kita akan kesampingkan yang bukan. Kita akan melakukan yang benar-benar suara Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah firman hari ini, saya akan menceritakan suatu kisah ilustrasi yang mungkin akan menguatkan kita. Terlebih lagi kita yang mungkin saat ini lagi down, mungkin saat ini lagi waduh apa sih ini, kita melakukan kegiatan ibadah selalu rutin saya lakukan tapi perubahan tidak ada. Saya tidak pernah menerima suatu keajaiban apapun. Saya sudah mulai dari sekolah minggu, dewasa muda sampai lansia, ya pancet aja nggak ada apa-apa. Ini cerita yang akan menguatkan kita semua. Cerita yang akan membangun kita ini, kita ini percaya sama Tuhan ini luar biasa. Cerita sangat sederhana. Ya, ini ada seorang tukang patung kayu ya, mungkin ya semacam orang yang bikin Pinocchio itu ya. Jadi dia bikin boneka kayu yang sangat cantik, dia berikan kepada anaknya yang disayanginya. Otomatis kalau yang disayanginya yang diberikan boneka, otomatis cewek, ya kan? Kalau sama-sama diberi model mainan kayu yang laki-laki ya biasanya kasih yoyo ya, mungkin seperti itu ya. Ya ini satu cerita yang membangun, terlebih juga membangun saya, juga mengerti akhirnya saya Tuhan ini sangat-sangat luar biasa baik. Jadi cerita ini menceritakan tentang seorang pematung kayu, dia memberikan satu hadiah kepada anaknya yang sangat dia sayangi. Ya mungkin bisa diomong semata wayang cewek ya, dieman sudah disayang dibikinkan suatu boneka kayu yang sangat baik, cantik, sudah bagus. Dan anak perempuan ini dia selalu membawa kemana-mana, dia sayangi boneka itu, dia eman sudah tidur dibawa tidur, bermain dibawa bermain, dipinjam koncoyojo. Ini paling apik hadiah dari papa saya, sangat luar biasa baik. Nah suatu ketika boneka ini jatuh.
Nah, otomatis dari bahan kayu otomatis terjadilah berantakan, rusak. Ya boneka kayu yang jatuh akhirnya rusak dan dia bawa ke papanya, Pak ini benar Pak, rusak ini Pak, dulu saya apik Pak, hidungnya segini, telinganya segini, jatuh karena tadi saya kejar-kejaran, jatuh akhirnya hancur lah gitu ya. Sang papa ayahnya cuma ngomong aja, udah taruh aja nanti tak perbaikin. Nah namanya putri ini merasa papa sudah berikan yang terbaik, sekarang cuma rusak seperti ini aja, sedang papa ini pengrajin yang sudah bisa melakukan. Enggak Pak, maunya sekarang Pak, betulin Pak sekarang Pak. Ya dengan alasan tertentu papanya sudah taruh aja di situ sudah. Nanti papa pasti benarkan. Tapi anak ini tetap ngeyel, ya, akhirnya dia berontak sudah. Wah papa berarti enggak sayang, papa berarti enggak memberikan dengan tulus, papa mungkin memberikan dengan karena saya ada hari istimewa aja. Ini ada berontak bagi anaknya. Papanya tetap memberikan instruksi taruh aja, nanti saya betulkan. Akhirnya anak ini kecewa kepada papanya. Cerita ini sangat sederhana. Hari-hari ini kita alami. Mungkin aku merasa aku sudah melakukan yang terbaik, terlebih dalam melayani, terlebih lagi menjadi jemaat Tuhan. Merasa ada kekecewaan, aku pancet ae. Jarene kok lek wis doa, apalagi nang hamba-hamba Tuhan, nang gembala-gembala doa kan akan dapat jodoh, sampai kewut kok ini aku gak payu-payu. Loh, pergumulan seperti itu pasti saat ini kita alami. Katanya dekat dengan gereja, dekat dengan beribadah, dekat dengan nama Tuhan, saya akan kalau nganggur bisa dapat kerjaan. Ini seperti ini, ngeyel. Saat-saat ini pun seperti itu. Protes selalu dikeluarkan karena satu ketidakpuasan diri. Jadi ya seperti anak kecil ini tadi, dia merasa enggak puas, dia loh boneka aku kamu kasih terbaik loh, kamu kasih terbaik, sekarang aku bisa, kamu kayak nyambung betulin aja kamu nggak bisa. Anaknya mulai mendikte papanya, dia menyuruh betul no ini Pak, papa bisa bikin sing apik kok, betul no sekarang seperti itu. Nggak ubahnya kita saat ini isinya protes tok nang Tuhan bisa. Ya berasa itu kue luaran seperti ini, mengeluh ini itu, kita mendikte Tuhan. Kita minta sama Tuhan sesuai dengan kehendak kita, maunya karepe dhewe saat ini. Dari cerita ini kita mulai diingatkan, jangan mendikte Tuhan. Tuhan itu punya rencana yang lebih baik. Seperti seorang papa yang memberikan hadiah boneka cantik kepada anaknya. Ini disyukuri dulu. Kamu sudah diberi kehidupan, kamu sudah dikasih kesehatan, kamu awal-awal aja nih loh, kamu dapat menghirup udara segar, ya kan? Kamu bisa bersuka cita, kamu bisa berjalan ke sini beribadah. Ini loh boneka yang cantik sudah diberikan Tuhan. Nah, ada cacatnya sedikit, ada jatuhnya sedikit, ada tidak kesempurnaannya sedikit. Ojo dikte Tuhan. Wis mulai menghakimi Tuhan gak adil, Tuhan selalu ini itu dan banyak. Tidak ubahnya seperti anak kecil ini tadi. Ayo lewat firman ini, lewat cerita ini kita mulai maju ke depan. Kita jangan mendikte Tuhan. Kita mulai bersyukur. Kita mulai memberikan rasa syukur kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan kau baik. Tuhan kau selalu baik buat kami. Tuhan kau selalu memberikan yang terbaik buat aku. Itu yang nomor satu. Agar kita ini ada satu ketenangan. Agar kita ini memiliki satu kerinduan untuk wah Tuhan, kita punya Tuhan ini benar-benar luar biasa. Dan akhirnya kita akan bercerita di sana. Kita akan cerita kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Wah, apik ya Tuhan itu. Ternyata luar biasa. Kita syukuri boneka yang diberikan Papa ini tadi. Kita syukuri apa yang telah diberikan Tuhan pada kita. Keadaan apapun, sikon apapun, apa yang diberikan Tuhan, kita syukuri dulu. Kehidupan kita akan tenang. Dan Tuhan akan memproses akhirnya jadi baik. Sama di dalam pelayanan, sama di suatu rumah Tuhan seperti ini. Sudah proses Tuhan itu baik. Kita syukuri dulu. Tidak ada suatu kebetulan di tempat ini dipakai seperti ini, dibangun, dikasih kursi, kasih peralatan sound seperti ini. Kita syukuri dulu. Dan nanti perlahan-lahan proses Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Ya, saya undang untuk berdiri. Firman Tuhan sampai di sini kiranya semakin memperkuat kita, semakin mendewasakan kita, semakin bahwa kita ini lebih lagi dengan Tuhan.
Saya akan berdoa, saya bantu WL dan Singer untuk maju ke depan. Saya rindu di tempat ini yang benar-benar sudah merasa bersyukur karena kehidupan kita, karena keadaan kita, sikon apapun Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Semua ini karena apa? Kemurahan Tuhan. Kita nyanyikan lagu oleh kemurahan ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Kebaikan Tuhan jadi
untuk lebih lagi intim denganmu Tuhan, untuk lebih lagi mengenal lebih dalam lagi denganmu Tuhan. Tuhan, saya terkhusus berdoa Tuhan buat tempat ini Tuhan, Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan. Kiranya pemulihan terjadi di tempat ini Tuhan, kiranya mujizat terjadi di tempat ini Tuhan, kiranya jiwa-jiwa baru akan datang di tempat ini lewat proses itu sangat luar biasa Tuhan. Juga saya terkhusus berdoa buat hamba-Mu Tuhan, gembala di tempat ini Pak Lukas Tuhan, Engkau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Engkau akan berkati, Engkau akan melindungi Tuhan, Engkau akan pakai spesial Tuhan untuk menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Terkhusus Tuhan, saya juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu ini Tuhan, tak lagi dia akan menerima berkat yang luar biasa dari-Mu Tuhan, yaitu pergi ke Kamboja Tuhan. Kau cukupkan Tuhan, Kau berikan kelancaran dalam segalanya Tuhan. Kiranya hanya nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Saya juga berdoa buat ibu gembala tempat ini Tuhan, Kau jadikan penopang suami yang semakin dahsyat, semakin luar biasa. Kau turunkan hikmat-hikmat Tuhan, kiranya akan berikan kebaikan buat perkembangan gereja di tempat ini Tuhan. Tuhan, khusus juga Tuhan, saya berdoa buat jemaat-Mu, buat umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau lawat, Engkau berikan berkat yang luar biasa, Engkau lindungi, yang terlebih Tuhan Engkau akan pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan, agar jiwa-jiwa akan hadir di tempat ini Tuhan, dan nama tempat ini akan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk firman Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik, memberikan persembahan yang terbaik. Saya minta Pak Matius untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bersembah dengan surga, segala kebenaran kami bersyukur. Terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan-Mu, di mana Tuhan kami boleh mendengarkan sabda-Mu, dan Tuhan boleh menguatkan iman percaya kami. Karena kita saya Tuhan, kami akan memberikan sebagian berkat-Mu yang Kau titipkan kepada kami Tuhan. Dengan berkat Tuhan, persembahan ini boleh memajukan Tuhan kegiatan gereja di sini tempat ini Tuhan. Kiranya boleh banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berikan Tuhan berkat-Mu bagi tangan-tangan yang mempersembahkan ini Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi kemuliaan kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Mari kita pujikan Allah itu baik. Allah itu baik bagi
ibadah kawin bagaimana? Masih belum berjalan? Baik, ya. Kita akan akhiri ibadah kita saat siang hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdiri. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita pada siang hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, hamba memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Akhir dari peribadatan kami saat siang hari ini, sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu ya Allah yang ajaib, Allah sumber kemustahilan atas kehidupan kami. Kami sungguh bangga punya Tuhan seperti Engkau, pengasih dan penyayang, berlimpah-limpah kasih setia, tak berkesudahan kasih setiamu sampai saat detik siang hari ini. Engkau terus menyertai, melawat kami, menolong kami, menuntun kami, melindungi kami. Sungguh luar biasa kasih penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan lewat hamba-Mu. Tuhan memberkati kehidupan hamba-Mu di dalam setiap pelayanannya. Tutup pengus rapat dengan kuat kuasa surgawi. Tuhan memberkati segenap rumah tangga, keluarganya. Tuhan melindungi, tutup pengus rapat dengan kuat kuasa Tuhan. Tuhan terus memberkati hamba-Mu ini, Engkau pakai dimanapun hamba-Mu ini Engkau utus untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu terus bertumbuh, berkembang, memberkati setiap kehidupan kami, menolong kami semakin hari kami semakin intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kami akan terus peka kepada kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami akan terus peka kepada suara Tuhan. Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah kami, untuk kami terus taat dan setia di dalam kami mengiring Engkau, sehingga suara-Mu itu Tuhan akan terus menjadi kesukaan bagi setiap kami. Karena suara Tuhan yang menyegarkan jiwa kami, suara Tuhan yang meneguhkan kami, suara Tuhan yang menyelamatkan hidup kami, suara Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala berkat kasih karunia-Mu. Akhirnya ya Tuhan, kami doa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat, marifat, wahyu, urapan-Mu kepada pemimpin tertinggi bangsa ini, Bapak Jokowi sebagai presiden yang mengemban tugas pemerintahan sampai akhir masa jabatannya. Biarlah Tuhan menyertai, Tuhan memberkati anak-anak, cucu, menantu mereka, Tuhan memberkati.
Berkati Tuhan semua aparat pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Berkati juga untuk aparat pemerintahan di Desa Tugurejo, Bapak Kepala Desa, Tuhan memberkati sampai masa akhir jabatannya. Tuhan lindungi Desa Tugurejo, Kecamatan Wates, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, limpahkan kasih karuniamu. Ada banyak jiwa-jiwa di dalamnya yang membutuhkan Tuhan. Kabupaten Blitar membutuhkan Engkau, itu sebabnya Tuhan limpahkan kasih karuniamu. Pakai segenap sidang jemaatmu dimanapun mereka berada, untuk menjadi teladan, untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang bagi umat dan kemuliaan Allah. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami menyampaikan kerinduan kami buat Dusun Wonosari. Biarlah Dusun Wonosari dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Dusun Wonosari dimenangkan oleh kasih karunia Tuhan. Ada banyak jiwa di dalamnya. Mau pakai segenap sidang jemaatmu, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Melalui kehidupan mereka ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah seruan doa permohonan kami yang jauh dari kesempurnaan ini, sepenuhnya kami pertaruhkan dalam kuasa dan anugerah Tuhan. Sepekannya akan kami lalui, kami mohon perlindungan penyertaan-Mu atas kami. Memberkati apa yang dikerjakan, diusahakan genap sidang jemaat Tuhan, pertanian, peternakan, perkebunan, perdagangannya. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Tuhan mencukupkan untuk semua kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Jemaat yang sakit, berikan kekuatan dan kesembuhan. Jemaat yang susah, Tuhan berikan penghiburan. Mereka yang dalam tekanan, himpitan, biarlah kasih karunia, sukacita, damai sejahtera Allah limpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami pertaruhkan dalam kuasa dan pertolongan-Mu, kiranya terjadilah seperti yang Kau kehendaki, dan kami mau berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia dari Bapa kita, Bapa yang telah memanggil hidup saudara dan saya untuk keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Kiranya berkat kasih karunia penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya, mulai dari saat sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua untuk menjemput kita sekalian, orang-orang yang percaya kepadanya, kita yang percaya kepada Tuhan, berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.